Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buya Milenial dimanapun berada, kali ini kita akan membahas proses penduduk surga digiring menuju pintu surga. Setelah penduduk surga nanti menjalani persidangan di Qantharah, maka penduduk surga akan melanjutkan perjalanan ke surga. Qantharah adalah suatu tempat antara surga dan neraka yang dilalui manusia setelah selamat melewati Sirat, yaitu jembatan yang dibentangkan di atas neraka Jahanam yang tujuannya membersihkan mereka sebersih-bersihnya dari sekecil apapun dosa atau kezaliman yang pernah mereka lakukan di dunia. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, setelah orang-orang beriman diselamatkan dari neraka, selamat melewati Sirat, mereka tertahan di Qantharah yang ada di antara surga dan neraka, maka ditegakkanlah kisos di antara mereka akibat kezaliman yang terjadi di antara mereka selama berada di dunia. Setelah dibersihkan dan dibebaskan, mereka pun diizinkan masuk surga. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh mereka lebih mengetahui tempat mereka di surga daripada tempatnya ketika berada di dunia. Mereka setelah itu akan melanjutkan perjalanan sampai ke pintu surga. Bagaimana prosesnya? Sebelum kita bahas, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Perjalanan menuju surga. Mereka berjalan bersama-sama, namun setiap orang akan bergabung dengan rombongan orang yang sejenis amal kebaikannya. Seperti orang-orang berilmu akan bersama orang berilmu, yang ahli dalam jihad akan bersama dengan mereka yang ahli jihad. Ahli sedekah berjalan bersama ahli sedekah, dan begitu seterusnya. Penduduk surga nanti akan terbagi menjadi rombongan-rombongan sesuai amal mereka masing-masing. Dan mereka juga akan masuk ke surga melalui pintu-pintu surga sesuai amal mereka. Benar kata Rasulullah SAW yang sabdanya, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Berjalan bersama-sama menuju surga Allah tentu adalah sangat indah, semakin menambah kenikmatan mereka, karena Allah Maha Tahu fitrah manusia yang tergolong kepada makhluk sosial, suka bergaul dengan orang lain. Hal ini memberi pesan kepada kita untuk peduli dengan surga keluarganya, temannya, dan orang lain. Dalam masalah surga, tidak boleh seorang itu egois, hanya ingin sendirian masuk surga. Betapa semakin indah dan syahdu suasana ketika itu saat kita berjalan bersama menuju surga bersama ayah kita, ibu kita, anak-anak, dan cucu-cucu kita, bertemu lagi dengan para sahabat kita. Sungguh amat indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan prinsip ini. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tarim ayat 6. Allah mengabarkan bagaimana proses perjalanan penduduk surga ke surga nanti. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga berombong-rombongan, zumaro, sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedang pintu-pintunya telah dibuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya. Quran Surat Az-Zumar ayat 73. At-Tabari di dalam kitab tafsirnya menjelaskan perihal pihak yang dimaksud sebagai lazina taqaw rabbahum, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dengan menjalankan kewajiban-kewajiban yang dibebankan atasnya, menjauhi perbuatan maksiat selama hidup di dunia, memurnikan keyakinan dari adanya Tuhan selain Allah, dan bersungguh-sungguh dalam melakukan penghambaan, tiada menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadah. Kelak mereka akan dikumpulkan di dalam surga Allah secara berombongan, yakni dalam bentuk kumpulan demi kumpulan. Kondisi rombongan ini secara lebih jelas digambarkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Jamaah demi jamaah, ahli taqarrub kepada Allah, kemudian kaum abrar, kemudian orang-orang yang mengiringinya, lalu rombongan berikutnya yang mengiringinya, semua kelompok bersama dengan orang yang memiliki derajat setara dengannya.
para nabi bersama para nabi, ahli siddiqin bersama dengan sesama mereka, para ulama bersama dengan yang segolongan dengan mereka, semua kelompok bersama dengan kelompoknya, setiap kelompok satu sama lain berada dalam satu nasab atau derajat. Di dalam sebuah hadis digambarkan mengenai keadaan dari rombongan-rombongan ini. Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menafkahi istri-istrinya dengan hartanya yang diperoleh di jalan Allah Ta'ala, maka kelak dia akan dipanggil dari beberapa pintu surga. Ketahuilah bahwa surga memiliki beberapa pintu. Barang siapa termasuk dari kalangan ahli sholat, maka dia akan diundang dari pintu sholat. Barang siapa ahli sedekah, ia akan diundang dari pintu sedekah. Barang siapa ahli jihad, ia akan diundang dari pintu jihad. Barang siapa ahli puasa, maka dia akan diundang dari pintu Ar-Royan. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, apakah tiap-tiap orang kelak akan dipanggil sesuai amal keahliannya? Apakah panggilan itu pasti ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, benar, aku berharap bahwa kamu adalah satu di antara mereka. Naik kendaraan. Penduduk surga adalah para tamu Allah yang sangat spesial. Akankah Allah biarkan mereka berjalan lelah dari Qantarah menuju pintu surga yang masih sangat cukup jauh? Tentu saja tidak. Saat Anda menjadi tamu kenegaraan seorang presiden atau raja, akankah ia membiarkan Anda berjalan kaki, berlelah letih untuk menemui acaranya? Tentu juga tidak. Anda akan difasilitasi transportasi yang nyaman, pesawat dengan kursi VIP-nya, dan akomodasi penginapan di hotel yang sangat nyaman. Maka tidak mungkin Raja Semesta Alam membiarkan para tamunya kelak berlelah letih jalan kaki menuju surga. Mereka akan mendapatkan pelayanan yang luar biasa berkesan dan nikmat. Mereka akan dibawa menuju surga dengan penuh penghormatan dan kasih sayang. Allah Ta'ala mengabarkan bahwa penduduk surga adalah tamunya yang paling istimewa. Ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Tuhan yang Maha Pemurah sebagai tamu yang terhormat. Quran Surat Maryam ayat 85. Ibnu Abbas menafsirkan makna sebagai tamu yang terhormat. Maksudnya adalah naik kendaraan. Nu'man bin Sa'id bercerita, kami pernah duduk mengobrol bersama Ali radhiyallahu anhu. Lalu beliau membaca ayat ini. Ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Tuhan yang Maha Pemurah sebagai tamu yang terhormat. Quran Surat Maryam ayat 85. Kemudian beliau menjelaskan, demi Allah, mereka tidak dibawa menuju surga berjalan kaki begitu saja. Tidak akan pernah tamu terhormat dibawa berjalan kaki. Kata wafdu atau tamu mulia, maksudnya mereka dibawa ke surga layaknya tamu yang mulia, mendapat penghormatan layaknya tamu terhormat, dan mereka tidak akan dibiarkan berjalan kaki. Ali melanjutkan, akan tetapi mereka akan dibawa menuju surga dengan kendaraan yang belum pernah dilihat oleh sesuatu makhluk pun. Disiapkan kendaraan dari emas, lalu mereka tunggangi sampai mereka tiba di pintu surga. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Subhanallah, betapa indahnya perjalanan menuju surga. Aroma surga tercium dari kejauhan. Menuju surga mereka sangat menikmati perjalanan. Mereka dimanjakan dengan pemandangan-pemandangan yang menyejukkan, yang akan membuat mereka makin rindu dengan surga. Di antaranya aroma surga yang semerbak wangi, tercium dari kejauhan. Nabi SAW menceritakan, sungguh aroma surga itu dapat tercium mulai dari perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan dalam hadis lain dijelaskan, aroma surga dapat tercium sejak perjalanan 70 tahun. Hadis riwayat Nasai. Bisa dibayangkan betapa semakin memuncaknya kerinduan penduduk surga nanti saat berjalan menuju surga. Dari kejauhan mereka dapat mencium aroma surga, karena aroma akan memunculkan kerinduan. Ketika sampai di pintu surga, At-Tabari dan Ibnu Katsir menyampaikan sebuah hadis.
Ketika kaum yang bertakwa telah sampai di depan pintu surga, mereka berjumpa dengan sebuah pohon yang keluar dari pangkalnya 2 mata air. Mereka lalu bersegera menuju salah satunya. Mereka bergegas meminumnya seolah diperintahkan. Dari itulah kemudian keluar semua kotoran dari perutnya. Kemudian mereka bergegas menuju ke mata air yang lain. Lalu mereka berwudu dengannya seperti diperintahkan. Mendadak wajah mereka berseri-seri. Tiada pernah mereka mengurai kepalanya selamanya setelahnya, dan tiada pernah mereka mengalami kerusakan. Lalu mereka bergegas masuk surga dan dipapah oleh para wildan yang bagaikan mutiara berkilauan. Hadis riwayat Imam Muslim. Masih berkaitan dengan rombongan yang masuk ke dalam surga ini, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kondisi kelompok yang memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, permulaan rombongan yang memasuki surga, gambaran mereka adalah menyerupai rembulan di malam purnama. Mereka tiada meludah di dalamnya, tiada beringus, tiada kotoran mata. Wadah dan sisir mereka terbuat dari emas dan perak. Tiada pernah buang air besar atau kecil. Peluh mereka misik, dan tiap-tiap dari mereka 2 istri atau bidadari yang seolah tampak urat betis di balik kulit mereka karena kecantikannya. Tiada perselisihan di antara mereka dan tiada saling membenci. Hati-hati mereka satu, senantiasa bertasbih kepada Allah di pagi dan sore hari. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Sahabat Buya Milenial, semoga kita termasuk yang merasakan kejadian indah ini. Wallahu alam bissawab. Sahabat Buya Milenial, berbicara mengenai prosesnya seseorang masuk ke dalam surga adalah sebuah keyakinan tentang kabar gembira di hari akhirat kelak. Tentang surga adalah sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib tidak akan kita ketemui kecuali dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Allah dan Rasulnya tidak akan memberitahukan kepada kita tentang sesuatu yang gaib, melainkan seperlunya saja, dan itu berguna untuk menambah keimanan kita dan memperbaiki ibadah kita kepada Allah, tidak lebih dari itu. Oleh karena itu, dengan adanya gambaran bagaimana proses manusia masuk ke dalam surga, semoga memacu kita untuk terus menambah amal kebaikan kita, agar kita kelak memperoleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan perbuatan maksiat, meninggalkan dosa-dosa besar. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa like, subscribe, dan share apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Fastabiqul khairat, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.